Begitu pun dengan Sungai Citarum. Cari dan temukan di mana letak permasalahan yang membuat aliran sungai menjadi tersendat. Saya bukan Gagak Taruna, saya Dipa Galuh Purba. Aku berharap KDM dapat menuntaskan permasalahan banjir. Arus Sungai Citarum jernih kembali. Basmi tangan-tangan jahat yang merusak air Citarum. Sampah dan limbah jangan dibuang ke sungai. Sunyi dan hampa menyaksikan rumah-rumah, sekolah, tempat ibadah yang terendam banjir. Citarum tak mampu menampung aliran air. Pilih tadi pupuhuna Ya Allah, tidak kolot kemanjir wae karunya aki susah beberesna engke terciasa beberes. Undayan doa anak saya pada tahun 2015 itu ketika dayeuh kolot Kabupaten Bandung dilanda banjir. Sebenarnya saat itu saya sangat merasakan ketika genangan air sudah setinggi genteng, artinya keadaan sudah sedemikian genting. Beruntung rumah tempat saya menumpang memiliki lantai 2. Menumpang di rumah mertua, setidaknya tidak perlu mengungsi. Kalau kehabisan bahan makanan bisa menumpang perahu tim SAR yang lalu lalang mengangkut warga yang terjebak. Sebagai seorang seniman, saya hanya bisa menumpahkan kegelisahan itu dalam bentuk artikel, cerpen, puisi, naskah drama, atau lain sebagainya. Saya sempat menyusuri genangan banjir hingga berenang menyusuri Bojong Asih untuk mendekat ke tepi Sungai Citarum. Sunyi dan hampa menyaksikan rumah-rumah, sekolah, tempat ibadah yang terendam banjir. Citarum tak mampu menampung aliran air sehingga meluaplah dan merendam berbagai wilayah termasuk Bojong Asih. Citarum, oh Citarum, dalam buku-buku yang pernah saya baca banyak dikisahkan sebagai sungai yang memiliki keindahan. Airnya bening, bisa berenang, banyak ikannya pula. Seperti dalam buku Ensiklopedi Sunda yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 2000, dipaparkan bahwa Citarum merupakan tempat bercengkrama bupati dan para pembesar Bumi Putra. Dengan riang gembira menangkap ikan bersama-sama masyarakat sekitar Citarum. Selain itu disebutkan pula bahwa tanaman yang bernama tarum itu merupakan tumbuhan bernilai ekonomis laku di pasaran internasional. Sudah sejak lama banyak para pegiat lingkungan yang mengingatkan pemerintah untuk menangani luapan Sungai Citarum secara serius. Jika tidak, maka dikhawatirkan banjir akan semakin luas. Buktinya, berdasarkan obrolan di warung kopi, Bojong Asih itu sebenarnya tidak pernah banjir sebelumnya. Bojong Asih baru mulai banjir sejak tahun 2005. Permasalahan banjir itu sebenarnya dimulai dari hal yang sudah menjadi pengetahuan umum, yakni kurang terkendalinya alih fungsi lahan. Dampaknya tidak akan langsung terasa, melainkan pelan-pelan tetapi pasti. Selain itu ada pula kaitannya dengan sikap masyarakat dalam memuliakan alam. Ini perlu waktu panjang tetapi perlu terus diupayakan sehingga menggugah nurani. Memang dampaknya tidak secara langsung terasa. Ketika hari ini kita tidak membuang sampah ke sungai, tentu tidak akan membuat air Sungai Citarum menjadi bening keesokan pagi. Meski begitu, langkah-langkah bijak seperti itulah yang sangat diperlukan untuk mengubah keadaan. Meski sekali lagi, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Gerakan ramah lingkungan perlu digalakkan, perlu lebih digalakkan lagi. Sebab seandainya ada kebijakan relokasi pemukiman sekalipun, tidak ada jaminan lingkungan baru akan terbebas dari banjir jika gerakan perusakan alam terus berlangsung dari waktu ke waktu. Di tepi Sungai Citarum, saya tertegun. Dalam alam imajinasi saya melihat sosok seorang perempuan yang berjalan di atas air. Kalau dari penampilannya dapat dipastikan ia datang dari masa lalu. Ia berjalan menghampiri Nyai Kantring Manik, tokoh dalam legenda Gunung Wayang di hulu Sungai Citarum. Seperti yang diceritakan dalam legenda berlatar hulu Sungai Citarum, Nyi Kantri Manik memang berparas cantik dan sangat mempesona.
Sedang apa kau di sini, Gagak Taruna? Ia bertanya. Gagak Taruna? Saya bukan Gagak Taruna, saya Dipa Galuh Purba, jawab saya. Wajahmu mirip Gagak Taruna. Kantri Manik mengerutkan keningnya sambil menatap lebih tajam. Saya berasal dari Ciamis, tetapi saya bukan Gagak Taruna. Ciamis? Ya, Ciamis. Sekarang nama Galuh sudah berubah menjadi Ciamis. Demikian jawab saya karena yang saya tahu tokoh Gagak Taruna dalam legenda Gunung Goyang itu adalah sosok seorang satria dari kerajaan Galuh. Sementara nama Galuh itu sekarang sudah diganti menjadi Ciamis. Berarti kau juga bagian dari turunan kerajaan Galuh. Apakah kau punya darah biru? Tanya Kantri Manik. Oh, tidak. Bukan. Saya seorang cacah. Saya hanya rakyat biasa. Saya tidak ada darah biru. Saya hanya kelebihan gula darah hingga saya divonis diabetes mellitus. Jawab saya apa adanya. Berapa kandungan gula darah dalam tubuhmu? Antara 300 sampai 400 lah, dan pernah 600. Wah, itu sudah berbahaya. Kau harus mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Berhenti merokok, dan kalau ngopi jangan pakai gula. Siap, Nyai. Lantas, sedang apa kau di sini? Rumah saya, maaf Nyai, rumah mertua saya tidak jauh dari Sungai Citarum ini. Dan sekarang rumah saya ini kebanjiran akibat meluapnya air dari Sungai Citarum. Jadi saya kesini hanya ingin melihat-lihat saja. Oh ya, apakah kau menikahi keturunan Pangeran Jagalawang? Maksudku wanita yang kau nikahi itu masih ada keterikatan dengan Putri Langka Ratnaningrum. Saya tidak tahu, Nyai. Yang saya tahu rumahnya memang di sini di Bojong Asih, namanya Kania Pujasari dan ia seorang juru tembang. Kuncara kagurni kata Japari angin sumebar bawangina kangjeng dalam pancan titis tandana perin lamasur kaawun-awun pepahinmu wijaksana ahli seni pilih tanding pupuhuna tembang lagam di anjuran. Saya sangat menyukai tembang Sunda Cianjuran. Aku pernah melihatmu bersemedi di Cisanti. Maaf, Nyai, bukan bersemedi. Waktu itu saya hanya berdoa saja. Lalu saya mandi di Cisanti. Waktu itu saya diantar oleh dua sahabat saya, Dani Yogaswara dan Iwan Yudiawan. Jadi saya mandi juga ditemani oleh dua sahabat saya itu. Apa yang kau lihat dan kau rasakan saat kau berenang di Cisanti? Sejuk, segar, airnya sungguh bening. Di dasarnya saya melihat banyak uang koin. Apakah kau mengambil uang koin itu? Berapa rupiah yang kau ambil? Tidak sepeser pun, Nyai. Saya bukan pencuri. Saya malah menambah. Jadi saya kebetulan ada uang koin dan saya tambahin aja ke sana. Bagus. Tapi kenapa kau masih jadi pengangguran ya? Sementara dua sahabatmu itu Dani Yogasmara sudah bekerja di Lemhanas, Iwan Yudiawan sudah menjadi anggota Bawaslu Pangandaran. Mungkin doamu kurang khusyuk ya? Maaf, Nyai. Saya bukan pengangguran. Saya seorang seniman. Oh, baiklah, Dipa Galuh Purba. Kau sudah menyaksikan dan merasakan bagaimana keindahan hulu Sungai Citarum. Air yang jernih sehingga kau dan dua sahabatmu itu berenang dan menyelam di Cisanti.
Lalu kenapa di sini air Citarum begitu kotor dan bahkan menjadi sumber musibah banjir? Ada yang tidak beres. Ada tangan-tangan manusia serakah yang merusak alam ini. Betul Nyai, saya sepakat. Lantas, bagaimana menurut Nyai cara menanggulanginya? Tentu harus dinormalisasi. Selain perusakan alam yang harus dihentikan, normalisasi sepanjang Sungai Citarum itu memang satu keniscayaan. KDM sudah menemukan sungai di Bekasi yang diakuisisi, disertifikatkan. Begitupun dengan Sungai Citarum. Cari dan temukan di mana letak permasalahan yang membuat aliran sungai menjadi tersendat. Kamu juga mengenal KDM? KDM itu kan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sekarang. Aku berharap KDM dapat menuntaskan permasalahan banjir. Arus Sungai Citarum jernih kembali. Basmi tangan-tangan jahat yang merusak air Citarum. Sampah dan limbah jangan dibuang ke sungai. Baik Nyai, nanti akan saya tulis dalam naskah-naskah saya. Dipa, kau juga sering mengunjungi Baduy? Tidak sering, tapi beberapa kali saya memang ke Baduy Dalam. Saya pernah menyusuri hingga ke Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik. Apakah kau tahu Pikukuh Kanekes? Saya tahu dari bacaan dan juga dari Kijaro. Coba bacakan Pikukuh Kanekes itu. Oh, baik Nyai. Gunung temenang dilebur, lebak temenang diruksak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, lojor temenang dipotong, podok temenang disambung, nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu enyak kudu dinyakkeun, mipit kudu amit, ngalak kudu menta, ngeduk cikur kudu mihatur, nyokel jahe kudu micarek, ngegedag kudu bewara, nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggah, ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadaek-daek, ulah maling papanjingan, ulah jinah papacangan, kudu ngadek sacek na kunila saplasna, matak burung jadi ratu, matak edan jadi menak, matak pupul pengaruh, matak hambar kumara, matak temahi juritan, matak tejaya perang, matak eleh jejaten, matak eleh kasakten, matak sangar sanagara. Nah, sudah begitu jelas kan? Pesan dari Pikukuh Kanekes itu yang paling pertama adalah gunung tidak boleh dirubur, dataran tidak boleh dirusak oleh tangan-tangan serakah. Aku mohon pamit. Tunggu Nyai, kenapa dalam cerita legenda Gunung Wayang Nyai dikisahkan sebagai sosok antagonis, yang bahkan Nyai diceritakan sebagai orang yang mencelakakan Gagak Taruna dari Tatagaluh? Itu tidak benar di Pagaluh Purba. Kau bisa mendengar langsung cerita dari orangnya. Maukah kau ikut ke alamku untuk bertemu langsung dengan Gagak Taruna? Oh, tidak, terima kasih. Mungkin lain kali saja. Begitulah jawab saya, dan Nyai Kanti Manik pun menghilang dari imaji.